kuliah itu sampah. Kuliah dijadiin apa tau nggak? Syarat kawin. Masa iya sih kawin gampang amat syaratnya. Kuliah saat kawin gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Reza dan Dimas. Jadi topiknya nih sekarang tentang hal yang menurut gue salah ya. Ini gue bilang salah, kenapa? Jadi dulu waktu gue SMA kelas 3 di suatu SMA yang mungkin kalian nggak tahu ya. Satu SMA. Jadi gini, anak IPS itu nggak dianggap kalau lu nggak masuk jurusan hukum. Begitu pula anak kedokteran nggak dianggap kalau lu nggak masuk jurusan balik boy, anak IPA nggak dianggap kalau nggak masuk ke kedokteran. Sama yang ketiga, kalau lu masuk ke PTN, lu lebih terhormat jauh dibanding lu masuk ke PTS. Nah, sekarang kita tanya komentarnya Dimas dulu nih, gimana nih? Jadi gimana Dim? Setuju nggak Dim? Pertama yang tadi bahasannya, lu kalau misalnya masuk IPS harus masuk hukum, lu masuk IPA lu harus masuk kedokteran, gitu kan? Gua mungkin dari POV IPS lah ya, soalnya gue anak IPS, gue juga nggak tahu IPA. Suku harus jadi anak hukum. Gimana ya? Nggak juga sih sebenarnya, kayak lu banyak juga kok teman gue yang hukum akhirnya juga yang nggak jadi lawyer juga gitu loh, maksudnya malah mungkin jurusannya hukum karma kali. mungkin kali ya. Enggak juga sih. Jadi memang sebenarnya malah ya kalau menurut gue IPS itu harus masuk hukum, itu menurut gue salah. Menurut gue IPS itu harus masuk akuntansi, ekonomi. Akhirnya lo diaplikasikan ke semua. Ini menarik. Terus yang kedua apa? Kalau misalnya lo harus masuk IPA kedokteran. PTN. PTN, oke. Kan PTN lo terhormat masuk ke PTN. Lalu apa namanya? Masuk PTS itu nggak terhormat, nggak ada karirnya. ITB tuh PTS nggak hitungannya? PTS. ITB PTN. Apa yang PTS sekarang? Binus. Kayak Binus. Di Jakarta ya. Gue kuliah di PTN. Universitas Lampung. Dijajarin sama orang Binus, tetap aja di sini yang dilihat orang Binus, Bos. Kamu apa jurusan ini apa namanya di Universitas Lampung kan? Komunikasi. Udah jauh komunikasi lagi kan. Belajar apa? Tetap aja begitu kan. Binus ini teknik apa? Tetap aja akhirnya sama aja. Itu juga akhirnya yang nyeleksi lo di dunia pekerjaan, di dunia industri, dunia itu tetap aja kompetensinya gitu. Tergantung apa value yang lo bawa buat society gitu sih. Ya, kalau misalnya IPA IPS, tadi Adik bilang IPS tuh hukum ya? Hukum ini. Jadi ada cerita juga dulu nih kan, gua ini cucunya rektor Unsud. Unsud tuh Jenderal Sudirman Purwokerto. Udah di. Nah itu gua saya. Masuk kan? Nggak masuk kan? Nggak apa-apa, biar nggak serius banget. Gue bisa masuk jalur kayak dalam ke hukum itu soalnya bagus. Soalnya gue bagus. Nyokap gue juga di situ dulu. Nah, tapi karena passion gue di bisnis, gue lebih milih di Telkom Business School. Yes. Ya kan? Manajemen bisnisnya Telkom. Itu karena kalau menurut gue jadi nggak selalu ibaratnya kalau IPS tuh hukum kayak gitu nggak. Tapi gue sebelum menentukan jurusan gue bener-bener matengin. Ntar gue keluar bakal jadi entrepreneur kayak gitu. Kalau gue gitu. Karena kan banyak nih ibaratnya ya ini nggak salah juga sih. Ibaratnya dia jurusan komunikasi, ibaratnya kok bisnis. Jurusan kedokteran teman gue ada sukses namanya Mandala di Bandung juga. Dia ke mana? Ke bisnis juga kayak gitu-gitu. Nah, Dean. Iya, Dean bener. Bukan, ada teman gue. Mungkin berarti lo bukan jurusan apa atau apa, yang penting purpose lo tuh jadi apa ya? Ya, betul. Tujuan lo mau jadi apa? Kalau misalnya lo achieve sama tujuan lo, itu yang akhirnya jadi yang dilihat ya gitu. Betul. Ya, itu kalau PTN PTS hampir sama kayak si Dimas juga ya. Belum tentu kalau misalnya lo kuliah di mana, UI, ITB gitu, bakal menjanjikan. Ya itu tergantung individual masing-masing kan. Iya, kompetensinya. Sekarang kalau kita lihat kayak Riko Huang itu, kalau lo tahu itu dia Binus tapi dia DO. William Tanuwijaya kayaknya si siapa Tokopedia, kalau nggak salah itu pernah kuliah di Binus kayaknya deh. Itu pernah kuliah di Binus. Banyak kok swasta, bahkan yang lulus SMA aja
Yes. Jadi kok lulus SMA banyak kan jadi. Jadi pengusaha. Gua pun juga dulu gua IPA. Gua masuk LSPR, komunikasi juga sih. Yes. Oh lu biar. Gak tahu. Lu gak tahu? Lulus Lu angkatan gak sih? S1. Iya. Wah, Gue LSPR. Oh lu SRPR S2 S2. S2. Iya gue LSPR postgraduate-nya gue S2. Tapi LSPR itu dulu yang bikin mata gua kebuka. Wah, bener sih, bener. Mata Oh, gua kebuka bagus itu. ya. Nah, itu bukan itunya dong. sorry. Oh iya. Mata kebuka. Gue juga kebuka sih pasti mata kalau kesana. Gue setuju. Cuman waktu itu dibahas tentang entrepreneurship. Oke. Itu, di situ Karena tentang gue ngelurusin konteks gue dulu. Oke. Tadi Entrepreneurship. Yes. Belok Di situ apanya mulai kebuka di situ masa entrepreneurship. Ya, alhamdulillah sih di situ lah. Gue mulai belajar marketing dulu di situ, mulai belajar branding di situ. Cuman waktu itu tahun 2009 masih marketing branding 1.0 tuh. 1.0 tuh Masih belum 1.0. bisa ngapa-ngapa. Belum ada digital itu waktu itu tuh. Sekarang Belum ada industri udah 4.0 ya. Sekarang udah 5 malah. Udah 5. Hermawan Kertajaya udah ngeluarin buku marketing 5.0. Mantep gak tuh? Oke. Itu sih gue belum nyari terjemahan Indonesianya sih. Itu harga bukunya berapa ratus ribu pak? Lumayan harganya. Tapi Cuman kalau ilmunya oke mah nggak apa-apa. ya ilmunya oke kan bahasa gue males nerjemahin ya Inggris. Oh iya bahasa Inggris. Iya, tapi nggak tahu sih. Gue belum ke Gramedia lagi sih. Soalnya Gramedia tutup sih kemarin kan PPKM darurat. Gue cari di online juga belum ada. Tokopedia, Shopee biasanya dulu. Ada yang Inggris ya itu males banget terjemahin Inggris kecuali ya memang nggak ada pilihan ya. Kalau ini kan masih ada pilihan untuk terjemahkan ke Indonesia. Terus gue ada dengar satu kontroversi nih. Kalian kalau pernah dengar yang namanya Ronald Frank, Ronald Frank pernah dengar kan? Belum, udah pernah. Nah, Ya, gue belum. Jadi pernah waktu itu tahun 2013 gue ikut seminarnya kan. Dia teriak, kuliah itu sampah. Itu gimana tuh? Menurut kalian setuju nggak kuliah itu sampah? Enggak gua. Gua lumayan ini akademisi. Kalau menurut gue gini, orang yang sukses dengan misalnya orang putus sekolah atau sukses gitu ya. Bayangin kalau misalnya dia tetap sekolah dan sukses. Ya. Menurut gue itu lebih komplit sih menurut gue kayak gitu sih. Soalnya memang yang ngebangun gue sampai sekarang mungkin tingkat mungkin link terus apa namanya impersonate terus atau mungkin apalagi sih yang tingkat analisis kayak gitu itu ada di dunia kuliah semua sih gitu loh. Bahkan mungkin menurut gue nih skripsi yang orang bilang skripsi nggak penting apa segala macam, menurut gue skripsi itu salah satu pembelajaran paling penting di kuliah. Kenapa? Karena dari skripsi itu lo belajar cara ngambil sampel, lo belajar cara membuat karya ilmiah, lo belajar cara membuat karya tulis. Yes. yang pasti kedepannya dipakai dan lu belajar cara presentasi gitu, jadi itu komplit jadi satu gitu dan itu bisa ngebentuk lo dan skill soft skill itu yang ngebentuk lo nanti di dunia kerja di industri itu kepake gitu menurut gue. Setuju. Jadi menurut gue kuliah penting sih. Kalau misalnya lu bisa sukses tanpa kuliah, bayangin kalau misalnya lu kuliah Sambil kuliah. Nah itu. pasti bisa makin sukses lagi gitu. Walaupun intinya balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yes. Karena intinya kan dalam bidang apapun. Yang pertama adalah kita harus selalu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua baru ikhtiar dan tawakal. Yang salah itu kalau kuliah dijadiin apa tau nggak? Syarat kawin. Emang kawin gampang amat soalnya. Kuliah saat kali gimana? Lu mau nikah? Sama anak gue. Lu harus S1 dulu. Iya. Tapi nggak kerja, nggak apa-apa, gampang banget. Orang Udah lagi kayak Pertamina dong, Bang. Gimana? Ibarat kata sekarang gue punya bisnis, kasarnya misalnya bisnis gue itu misalnya Batu Kali misalnya, atau misalnya Batu Ampar nama daerah ya. Condet dong. Condet dong berarti dong. Atau misalnya bisnis gue bisnis kamera, misalnya kamera analog. Atau misalnya cuan gue sebulannya 1 miliar. Misalnya kan, ketemu misalnya gue punya mau ta'aruf atau misalnya mau apa kan, camernya bilang atau mungkin kakaknya bilang nggak bisa, dia tuh harus S1 dulu, harus berpendidikan. Ya kali pak.
Terus gimana dong? Balik lagi ya akhirnya jadi bukan artinya lu IPS atau IPA, lu PTN atau PTS, balik lagi seleksinya adalah di kompetensi masing-masing. Setelah lulus. Iya, Itu mindset kompetensi lu. kayak mindset tradisional gitu sih kalau yang tadi Iya. bilang. Sekarang udah banyak men apa namanya profesi yang dulu tuh lu gak ada, bener gak kepikiran. Betul. Sekarang anak kecil mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gamer, Iya. mau jadi influencer. Nah sekarang yang satunya di mana? Nah, itu dia. S1 influencer, S1 gimana? Tapi santai, di LSPR bentar lagi ada. Bentar lagi ada. Nah iya karena Kayak gitu-gitu kayak influencer, YouTuber, ada RLV-nya di situ kan. sekarang maksudnya sekarang udah pesat lah yang namanya profesi, yang namanya lu mau nyari duit di mana aja bisa. Lu even di diam-diam di rumah mungkin main trading atau apa juga bisa jadi penghasilan juga gitu. Jadi menurut gue yang IPA, IPS, PTN, PTS, terus apalagi syarat nikah S1 itu udah gak relevan lah. Ya udah nge-refer zaman ini, yang penting judulnya kan lu punya kompetensi di bidang Yes. masing-masing, lu bisa berkarir. Yes. Itu intinya kan sekarang begitu udah. Cuman ya untuk anak-anak kita ya kita harus buang polemik itu jauh-jauh nantinya. Iya. Mindset itu dibuang jauh-jauh. Jadi ya intinya yang penting gimana punya kompetensi. Yang paling penting adalah akhlak dulu sih. Bener. Akhlak dulu, karena ibarat kata lu bisa kaya dan lain-lain, cuman lu nggak ada adab, nggak ada akhlak dan lain-lain, bisa jadi dari yang haram, bunuh kan, walau alam, hanya Allah yang tahu kan. Betul. Begitu sih intinya sih. Oke lah, kita tutup dulu lah untuk podcast kita kali inilah. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan semua. Thank you banget untuk Reza, untuk Dimas, Sama-sama. sudah bertamu kemari. Ini hari ini luar biasa banget sih, topiknya panjang banget nih, seru. Sekaligus kita reunian ya. Untuk teman-teman kita SMA Negeri 21 Jakarta, kalau kita mau ngobrol di sini boleh banget. Di sini insya Allah bisa muat ya 6 orang ya. 6 orang 8 orang pun insya Allah bisa muat. Bisa buat dijadiin bahan diskusi nantinya kita. Yang teman-teman ada berkarir, teman-teman ada usaha, pokoknya kita siap untuk reunian silaturahmi, pokoknya kita have fun aja, sharing pokoknya. Oke, baik, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.